Pernah nggak sih lo ngerasa makin kesini otak lo makin lemot, fokus gampang buyar, dikit-dikit lupa, ide juga terus mandek. Bisa jadi otak lo lagi kena dampaknya. Dan yang bikin ironisnya, penyebabnya itu ya lo sendiri. Gue bakal tunjukin ke lo 11 kebiasaan yang kelihatannya sepele, tapi tiap hari lo lakuin dan pelan-pelan merusak kerja otak lo. Nggak pakai pembukaan panjang, yuk langsung kita bahas. Coba bayangin, lo lagi ngerjain tugas, terus ada notif masuk. Lo buka, bales bentar, terus kalian scroll IG, lihat video lucu. Lupa, tadi lagi ngerjain apa? Tadi gue lagi ngapain ya? Itu dia yang dinamakan multitasking. Masalahnya, kita sering merasa itu keren, sibuk sana sini seolah produktif. Padahal justru sebaliknya, multitasking itu salah satu racun paling halus buat otak lo. Serius. Karena faktanya, otak manusia nggak didesain buat ngerjain dua hal yang sama-sama butuh mikir berat dalam satu waktu. Lo bisa aja nyapu sambil dengerin lagu, tapi lo nggak bisa nulis laporan penting sambil nelpon orang ngomongin hal yang serius. Itu bukan kerja bareng, itu lompat fokus. Dan setiap lompat, otak lo harus kerja ekstra. Setiap kali lo alihin perhatian dari satu ke hal yang lain, otak lo harus kayak restart mesin lagi. Bayangin, kayak main mobil manual. Lo pindah gigi terus tiap 5 detik. Capek kan? Nah, itu yang terjadi di kepala lo. Masalahnya, ini bukan cuma bikin capek, tapi juga bikin lo ngerasa hektik, tapi nggak ada progres. Lo ngerasa sibuk, tapi hasilnya nihil. Bahkan lama-lama, jadi kayak bego sendiri. Bukan karena lo bodoh, tapi karena working memory lo kepenuhan. Terus diganggu terus. Akhirnya otak lo jadi lemah dan tumpul. Bayangin laptop dengan RAM 4 GB, tapi lo maksa buka Chrome, Spotify, Zoom, Adobe Premiere, After Effects, itu bersamaan sekaligus. Apa yang terjadi? Nge-lag, berat, lemot. Nah, itu juga terjadi sama otak lo pas lo maksa multitasking terus-terusan. Yang bikin makin gawat, multitasking itu bisa bikin ketagihan. Tapi kalau tiap kali lo bisa nangkep banyak bola sekaligus, lo dapat dopamin. Lo ngerasa sibuk, ngerasa hebat. Padahal sebenarnya itu cuma ilusi produktif. Karena kenyataannya lo cuma lompat-lompat dari satu ke hal yang lain, tanpa satupun yang lo kerjain sampai tuntas. Produktivitas itu bukan soal banyak-banyakan kerjaan, tapi soal seberapa dalam lo bisa tenggelam di satu hal dan selesai dengan benar-benar fokus dan maksimal. Parahnya lagi, multitasking bisa merusak pola pikir lo. Lo jadi susah fokus lama. Baru duduk 10 menit, tangan udah gatal ngecek HP. Baru nyambung sedikit, pikiran udah kepecah. Tiap balik ke tugas, lo harus bangun ulang fokus dari awal. Dan ini bukan cuma teori. Penelitian dari Stanford menunjukkan orang yang sering multitasking itu performanya malah lebih jelek. Mereka lebih gampang distraksi, susah nyaring info penting, dan lebih lambat pindah konteks. Ibaratnya kayak browser yang kebuka 20 tab, tapi nggak ada yang loading sempurna. Sekarang bayangin, lo punya bisnis, ide lo keren, visi lo besar, tapi tiap 5 menit buka WA, terus scrolling TikTok, terus buka email sambil meeting. Lo kira lo sibuk dan produktif, padahal lo cuma muter-muter di permukaan. Kreativitas dan keputusan penting itu muncul dari deep work, bukan dari multitasking. Lo butuh fokus panjang, tanpa gangguan, buat ngembangin sesuatu yang berkualitas. Dan efeknya nggak cuma di kerjaan, tapi juga di hubungan. Lo ngobrol sama pasangan sambil main HP, makan sambil nonton, nge-gym sambil scrolling medsos. Akhirnya lo kayak ada di situ, tapi sebenarnya nggak hadir. Lo ngebaringin perhatian lo ke dua dunia dan itu bikin koneksi lo sama orang lain jadi dangkal. Jadi kalau lo pengen hidup yang lebih fokus, tenang dan penuh makna, berhenti anggap multitasking itu keren. Itu bukan skill, tapi jebakan teknologi. Mulai aja dari hal kecil, matiin notif yang nggak penting. Fokus 25 menit tanpa gangguan. Baru break, coba pakai teknik Pomodoro. Kerjain satu hal sampai selesai, baru pindah ke yang lain. Latih otak lo biar single tasking. Karena otak yang terlatih fokus jauh lebih berharga daripada tangan yang kelihatannya sibuk kemana-mana. Lo nggak harus jadi manusia super. Cukup jadi orang yang hadir sepenuhnya. Itu aja udah bikin lo beda banget hari ini. Di sini bukan berarti semua hiburan itu buruk ya. Tapi kalau setiap hari yang lo serap cuma prank murahan, drama nggak jelas, atau konten goblok-goblokan, ya jangan heran kalau pelan-pelan otakmu ikut jadi tumpul. Gini deh, anggap aja otak lo itu seperti tanah yang subur. Apapun yang lo tanam di situ, pasti tumbuh. Kalau tiap hari lo siramin konten dengan cepat, dangkal, dan acak,
ya hasilnya juga kayak gitu. Lo makin susah fokus, gampang distraksi dan susah mikir dalam. Kalau lo ngerasa capek banget padahal lo nggak ngapa-ngapain, itu karena energi lo habis buat ngolah informasi recehan yang nggak ada gunanya. Dan yang lebih parah, itu kejadian tiap hari. Coba pikir sebentar, dalam seminggu terakhir, berapa banyak video yang benar-benar nambah perspektif lo? Berapa konten yang bikin lo mikir dalam atau bikin lo ngerti satu hal? Dan berapa banyak yang cuma buat ketawa doang? Tapi 5 menit kemudian, lo bahkan lupa isinya. Ini masalahnya, karena lama-lama, lo terbiasa buat terus terhibur, tapi jadi malas sama hal-hal yang butuh fokus dan waktu. Lo susah baca buku, malas nonton video panjang, dan ngobrol serius pun jadi berat. Lo udah keburu pengen skip, pengen ringkasnya aja, pengen cepat selesai. Otak lo akhirnya ketagihan dopamin instan. Satu video lucu itu dopamin, satu notif masuk itu juga dopamin, satu likes dan komen itu juga dopamin. Tapi makin lama, lo makin kosong, makin hampa. Kenapa? Karena algoritma nggak peduli sama kualitas hidup lo. Mereka cuma peduli satu hal, perhatian lo. Makin lama lo di layar, makin bagus buat mereka. Tapi makin buruk buat energi pikiran lo. Karena waktu dan fokus itu kebuang buat konsumsi, bukan buat mencipta. Dan gue bukan bilang hiburan itu haram. Gue juga kadang scroll TikTok buat santai. Tapi kita harus sadar, kita adalah apa yang kita konsumsi. Kalau 90% waktu kita diisi sama konten receh, ya otak lo juga kebentuk dari situ. Dan itu pengaruh ke cara lo berpikir, emosi lo, cara lo ngelihat dunia. Lo jadi lebih gampang minder. Ngelihat orang sukses di usia 20, langsung merasa gagal. Ngelihat orang pamer barang, langsung insecure. Padahal yang lo lihat cuma potongan highlight dari hidup orang, bukan perjuangannya. Dan karena otak lo udah biasa dikasih yang cepat dan instan, lo juga jadi pengen hasil instan. Pengen cepat viral, cepat berhasil, cepat dapat pengakuan, tapi giliran disuruh sabar dan konsisten, malah nyerah di tengah jalan. Itu kenapa sekarang makin banyak orang yang cepat bosan, gampang putus asa, dan merasa nggak cukup. Padahal masalahnya bukan karena kurang pintar, tapi karena kebanyakan ngasih makan otak pakai junk food content. Jadi gimana solusinya? Nggak harus langsung detox medsos total. Itu berat. Tapi mulai aja dari hal yang kecil. Kurangi screen time, pilih konten yang beneran berguna. Ganti 30 menit scrolling dengan baca buku, dengar podcast, atau nonton konten edukatif, ikut kursus, belajar skill baru, apapun yang bisa nambah kapasitas diri lo. Dan yang paling penting, kasih waktu buat otak lo tenang. Jangan terus-terusan kasih rangsangan. Kadang diem itu penting. Dari diem, ide lahir. Dari bosan, lahir kreativitas. Kalau otak lo nggak pernah berhenti konsumsi, dia nggak punya waktu buat tumbuh. Jadi kalau lo ngerasa mentok, lelah atau stuck, mungkin bukan karena lo bodoh, mungkin karena lo terlalu sering ngasih makanan pikiran lo dengan hal-hal yang dangkal. Mulai sekarang, perlakukan konsumsi konten kayak milih makanan. Boleh sesekali, tapi jangan tiap hari makan gorengan. Otak lo berhak dikasih nutrisi yang benar. Yang bikin makin parah, banyak orang ngalamin ini, tapi pura-pura kuat. Apalagi kita para cowok. Dari kecil, kita udah dicekokin. Harus tahan banting, harus cengeng, harus baper. Jangan banyak ngeluh. Akhirnya kita tumbuh dengan pola pikir curhat sama dengan lemah. Cerita masalah sama dengan ngerepotin. Kelihatan sedih sama dengan malu. Padahal kenyataannya nggak seperti itu. Lo pendam semuanya sendiri. Lo pikir itu bentuk kekuatan. Tapi makin hari, lo makin kosong. Makin nggak ada tenaga. Malas ngomong, malas ketemu orang, dan merasa nggak ada satupun yang ngerti sama lo sepenuhnya. Kesepian tuh bukan soal sepi, tapi karena lo ngerasa nggak bisa jadi diri sendiri di depan siapapun. Dan itu yang pelan-pelan bikin hancur, karena semua emosi yang lo tahan, itu ngendap, nggak kemana-mana, numpuk, dan suatu saat dia akan meledak. Bukan dalam bentuk marah, tapi bisa jadi lo nangis sendiri tanpa tahu kenapa. Atau tiba-tiba merasa hidup lo kosong, lo ngerasa stuck, tanpa arah, tanpa gairah. Dan lebih parahnya, lo nggak tahu harus ngomong apa atau ke siapa. Kita ini makhluk sosial bro, tapi bukan cuma soal nongkrong atau ketawa bareng. Kita butuh koneksi yang tulus, yang dalam, yang bikin kita merasa dimengerti, bukan cuma sadar ditemani. Masalahnya, makin besar beban yang kita pikul, makin susah nemuin tempat buat cerita. Kita takut dibilang lemah, takut dijudge, takut jadi omongan,
akhirnya kita simpen sendiri. Dan ditambah lagi medsos. Lo lihat semua orang kayaknya bahagia, produktif, hidupnya rapi, tiap hari upload hal-hal yang bikin iri, padahal bisa jadi mereka juga lagi kesepian. Sama kayak lo, kita semua sibuk pamer sisi terang hidup kita, tapi nggak pernah buka sisi gelapnya. Akhirnya kita mikir, kok hidup gue berantakan sendiri ya? Padahal lo cuma manusia, sama kayak yang lain. Kalau lo terus tahan semua sendiri, efeknya nggak cuma mental, fisik lo juga kena. Stres naik, imun turun, tidur kacau, dan lama-lama lo bisa jatuh ke jurang depresi tanpa sadar. Makanya, jangan anggap remeh yang namanya cerita. Curhat itu bukan drama, bukan juga kelemahan. Itu cara lo buat nafas, buat melepas beban yang nggak bisa dilihat orang lain. Kadang kita nggak butuh solusi, kita cuma butuh didengerin. Ada satu orang saja yang bilang, gue ngerti kok. Itu sudah cukup buat bikin kita lega. Kalau lo belum punya tempat buat cerita sekarang, tulis, serius. Tulis di jurnal, di notes, atau rekam suara sendiri. Ngomong ke diri sendiri juga bentuk healing. Tapi tolong, jangan simpen semuanya sendirian. Emosi itu kayak ransel. Semakin lama dipikul sendiri, semakin berat. Semakin kita membungkuk. Sampai akhirnya, lo nggak kuat lagi berdiri. Dan satu hal penting, kalau lo lihat ada teman yang mulai diam, jarang muncul, atau kelihatan beda, jangan cuekin. Kadang orang yang kelihatannya paling kuat, itu yang paling butuh ditanya. Lo beneran baik-baik aja? Karena pada akhirnya, kita nggak butuh ratusan followers. Kita cuma butuh 1-2 orang yang bisa dipercaya, yang bisa dengar tanpa menghakimi, yang bisa peluk tanpa banyak tanya. Jadi jangan nunggu hancur baru cerita. Jangan tunggu jatuh dulu baru minta tolong. Mulai sekarang, kasih ruang buat lo jadi manusia. Kuat itu bukan soal diam dan pura-pura tahan. Kuat itu ketika lo berani ngomong sebelum semuanya terlambat. Di tengah kehidupan yang semakin cepat, penuh distraksi, dan dibungkus ilusi digital, banyak dari kita merasa stuck, kehilangan fokus, gampang lelah, dan makin sulit terhubung secara jujur dengan diri sendiri maupun orang lain. Kita terlalu sibuk, tapi tidak benar-benar hadir, terlalu sering terhibur, tapi makin sulit berpikir jernih. Dan saat semua itu menumpuk, kita merasa hampa, tapi tetap memilih diam. Padahal, justru disitulah titik bahaya dimulai. Dari pembahasan tadi, ada beberapa hal yang penting untuk kita perhatikan. Yang pertama adalah multitasking itu merusak otak, bukan membuat produktif, tapi malah menguras energi, mental, memecah fokus, dan bikin performa otak makin turun. Yang kedua adalah konsumsi konten dangkal membuat otak tumpul. Konten cepat dan receh memang menghibur. Tapi kalau jadi konsumsi utama setiap hari, lo pelan-pelan menghilangkan kemampuan berpikir dalam. Yang ketiga adalah media sosial penuh ilusi kesuksesan. Kita hanya melihat secuil kehidupan orang lain, lalu tanpa sadar membandingkan dengan kehidupan kita yang penuh proses dan luka. Ini bikin kita merasa gagal, padahal belum tentu. Yang keempat adalah kesepian dan beban emosional yang terpendam. Banyak dari kita yang tampak kuat di luar, tapi menyimpan semua beban sendirian. Dan ini bisa berujung pada kehampaan, kelelahan mental, bahkan depresi. Yang kelima adalah pentingnya curhat dan koneksi sosial yang tulus. Manusia butuh didengar, bukan cuma ditemani. Curhat bukan tanda lemah, tapi bentuk keberanian untuk jujur dan lega. Yang terakhir adalah solusi kecil bisa berdampak besar. Mulai dari hal sepele, atur screen time, pilih konten dengan sadar, belajar menunda gratifikasi, dan buka ruang buat bicara. Kecil tapi konsisten, bisa mengubah hidup. Itulah beberapa poin yang bisa kita dapatkan dari konten ini. Semoga bisa jadi pengingat bahwa untuk hidup lebih sehat, baik secara mental maupun emosional, kadang kita cuma perlu lebih sadar, lebih jujur, dan lebih pelan. Terima kasih telah sampai di akhir dari video ini. Semoga bermanfaat. Silahkan share, like, subscribe, dan juga sampai jumpa di video berikutnya.